Alhamdulillah, sudah sampai di Aswaja Nusantara. Alhamdulillah Mbak Nunung. Mudah-mudahan ini akan membawa barokah bagi kita ya. Dan dengan mau itu Hasan. Ini ketemu di Gus Mustafid. Ini di daerah Melangi. Kontrol Pak Ismail. Tapi kan isu. Kita itu sering disebut dengan khalifah. Dan khalifah kita juga itu dalam Al-Quran. Kita juga sering dalam tradisi sufi disebut juga sebagai seorang salik. Salik itu orang yang meniti perjalanan. Sebab hakikat hidup itu perjalanan. Perjalanan menuju kampung halaman atau kampung akhirat. Nah, menuju kampung akhirat. Nah, agar perjalanan menuju kampung akhirat itu suka atau tidak suka kita akan menuju ke sana. Tidak tersesat. Sebab apa? Sebab kampung akhirat itu nanti hanya ada dua jurusan. Jurusan surga atau jurusan neraka. Dan jurusan apa itu kebahagiaan atau jurusan kesengsaraan. Jurusan bertemu dengan Allah atau bertemu dengan setan dan teman-temannya, kira-kira begitu. Nah, ini makanya kemudian semua orang itu disebut dengan salik, orang yang sedang meniti perjalanan. Salik, salikun, salik, kaf. Oh, salaka itu orang yang ngambah jalan, orang yang meniti perjalanan hidup gitu. Kalau kita ke Malioboro itu kita susah tersesat sebab kita sudah tahu rutenya. Nah, orang yang pernah ke sana, orang yang pernah ke Malioboro, kemudian itu orang yang orang yang sudah usul sudah sampai. Nah, kalau saya sudah ke Malioboro, kemudian saya mau ke sana lagi, saya mudah karena jalannya tahu. Gitu. Tapi ada juga orang yang belum pernah ke sana, tapi ada Google Map yang memandu, sehingga kalau Google Map-nya tidak salah atau kita itu setia pada arahan dan petunjuk dari Google Map, maka kita juga akan sampai ke tujuan ke Malioboro. Nah, orang yang sudah sampai ke Malioboro kemudian membimbing orang untuk sampai ke sana, itu namanya mursyid, orang yang memberi petunjuk. Orang yang memberi petunjuk adalah mursyid. Mursyid atau orang yang memberi petunjuk. Sehingga mursyid yang sesungguhnya itu orang yang kalau diasumsikan tidak ada Google Map gitu. Nah, kalau kita dibimbing oleh guru yang benar, kita akan sampai ke sana. Tapi kalau kita dibimbing oleh orang yang belum pernah ke sana, tapi kira-kira tahu teori ke sana, maka orang ini hanya mampu untuk memberikan bimbingan peta jalan secara abstrak. Kemudian kita akan bersamanya atau sendiri untuk mencari sendiri begitu. Berarti trial and error. Semacam trial and error begitu. Maka kemudian dalam Islam itu kita disarankan untuk memiliki guru spiritual. Nah, jadi salik pejalan itu kalau tidak memiliki guru spiritual, kemungkinan tersesatnya tinggi. Gitu. Nah, untuk sampai ke Malioboro, di samping adanya guru spiritual tadi nanti atau guru spiritual tadi akan membimbing kita dengan dua hal. Sebab apa? Sebab kata Imam Ghazali itu la najata illa fi liqa'illah. Tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan bertemu pada Allah, menuju kampung akhirat. Nah, kampung akhir yang namanya akhirat ya atau surga begitu. Nah, dan sesungguhnya wa annahu la sabila illa bi an yamta'al al-'abdu muhibban lillahi ta'ala wa 'arifan billahi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada jalan untuk bertemu kepada Allah
kecuali seorang hamba tadi, seorang salik tadi, khalifah tadi itu meninggal dalam kondisi muhibban billah. Muhibban lillah, muhibban itu cinta kepada Allah, pecinta Allah, wa arifan dan makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan keselamatan kecuali bertemu dengan Allah, atau dengan tidak ada jalan keselamatan kecuali kita jurusan surga. Dan tidak ada jalan menuju surga, jalan menuju bertemu kepada Allah kecuali dengan kita memiliki 3 atribut atau tiga sifat. Yang pertama, kita seorang muhibban, orang yang mencintai Allah. Yang kedua, arifan, orang yang makrifat kepada Allah. Nah, apa yang disebut dengan mahabbah atau cinta kepada Allah itu? Nah, wa anal mahabbah la tahsulu illa min dawami dzikril mahbub. Dan wa anal mahabbah wal unsa, mahabbah dan uns itu aring itu merasa dekat kepada Allah, itu juga tidak akan berhasil kecuali dawam langgenge zikir, ingat kepada yang dicintai. Jadi cinta sejati itu kalau kita selalu ingat, hati kita selalu ingat kepada yang kita cintai. Itu cinta sejati. Kalau jenengan cinta pada seseorang, nah tanda kekuatan cinta itu kalau kita itu hati kita selalu ingat kepada yang kita cintai. Begitu juga kalau kita mahabbah kepada Allah, berarti setiap saat, setiap desakan nafas, dimanapun dan kapanpun kita itu selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pasti di situ kita sadar tentang kehadiran Allah. Kalau kita berada dimanapun, kita betul-betul menghayati, menyadari ada Allah di bersama kita. Dan ada Allah yang selalu melihat, mengawasi kita. Hati kita juga, hati kita itu dipenuhi dengan zikrullah atau zikrul mahbub, mengingat yang kita cintai. Kan bohong kalau kita bilang cinta kamu, cinta ini, tapi nggak pernah ingat. Nggak pernah ada dalam kesadaran kita, nggak pernah ada dalam hati kita. Nah, begitu juga konsep mahabbah kepada Allah, wal muadzabati alaihi, terus menerus menjadi kebiasaan, ingat kepada Allah, ingat Allah. Seperti kalau kita sayang pada anak kita, pasti kita akan ingat terus. Nah, berarti itu cinta, kasih sayang sudah sudah mendarah daging, sudah sampai ke hati. Nah, semua itu mahabbah dan makrifat kepada Allah itu tidak mudah kecuali kita sanggup untuk dalam tanda petik meninggalkan dunia dan syahwat-syahwat dunia dan mencukupkan diri terkait hal-hal yang duniawi, terkait dengan hal-hal duniawi. Jadi maksudnya meninggalkan itu bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan dunia. Meninggalkan urusan. Nah, dan hal itu juga akan susah dicapai kalau kita tidak menghabiskan waktu siang dan malam itu kecuali dalam rangka zikir dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya yang ingin saya sampaikan. Jadi, apa yang dimaksud dengan meninggalkan urusan dunia itu, dia tidak ditandanya kira-kira begini, dia tidak mencari hal-hal yang duniawi dengan melupakan yang akhirat. Kalau misalnya kerja sampai meninggalkan sholat, itu salah satu contoh tanda ini berarti yang dicari bukan akhirat tapi hal-hal duniawi. Kalau dia kaya raya tapi kemudian tidak zakat, tidak bersedekah, tidak infak, dan itu indikator capaiannya bukan capaian yang ukhrawi tapi capaian akhirat. Kalau dia untuk kelas sosial dia kebutuhannya ini dan itu sudah cukup, tapi terus ingin mengakumulasi tanpa berniat untuk
berbagi, bersedekah, untuk membantu yang lain. Nah, itu berarti motivasinya kira-kira duniawi. Itu di hidupnya akan habis untuk itu, dan dia ya nggak hanya akan mendapatkan itu paling banter, kira-kira begitu. Nah, jadi apa listighraqin apa itu wada'id dunya wasahwatiha itu apa, bukan berarti kita emoh dunia, bukan berarti kita anti dunia, bukan seperti itu. Tapi kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita bisa membedakan antara apa itu standar hidup yang layak sederhana dengan standar hidup yang hedonistik dan lain-lain. Nah, itu ukurannya kembali kepada kita masing-masing, tapi ada ukuran umum yang nanti orang akan melihat, oh ini orangnya bermewah-mewahan, oh ini orangnya humble, orangnya sederhana, begitu. Nah, profesi apapun kita, jadi apapun kita di dunia ini, kita semuanya bersama-sama menuju kampung akhirat, meniti jalan ke akhirat, sehingga cepat atau lambat kita akan bertemu pada satu titik, yaitu liqa'illah, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan kuncinya itu adalah qalbin salim, hati yang selamat, yang bersih. Hati yang selamat itu yang bersih, yang tulus, yang ikhlas. Itulah yang nanti akan memunculkan